Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita bertemu lagi dalam Renungan Paskah malam hari ini, hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Tema yang diberikan untuk Renungan Paskah pada malam hari ini adalah ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tatamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Berserah Kepada Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 364. Kita akan nyanyikan lagu Berserah Kepada Yesus. Sebagai bukti bahwa kita itu betul-betul pasrah mutlak kepada Tuhan untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, kita akan bersama-sama merenungkan tentang ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Seperti yang tadi kita sudah bersama-sama baca dalam kitab Ibrani, kita melihat, kita mendengarkan juga bahwa kuasa Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan tongkat pemerintahan Tuhan itu tidak akan berakhir. Apa yang manusia lakukan itu akan berakhir. Seperti hanya tadi dikatakan, seperti jubah, seperti pakaian, itu nanti akan sirna. Tetapi karya Tuhan itu tidak akan sirna. Kita akan bersama-sama kembali mengingat untuk kisah tentang kelahiran Ishak. Ishak itu anaknya Pak Abraham dan Ibu Sarah. Di dalam kisahnya yang ada di Kejadian, Bapak Ibu dan Saudara semuanya, dikatakan di sana bahwa Tuhan itu sudah menunjukkan kuasanya yang luar biasa untuk keluarga ini. Ishak lahir pada saat Abraham
ada di masa tua. Demikian juga Sarah saat itu sudah di masa tua. Apa yang dunia ini katakan, akal manusia, bahkan teori yang dunia ini akui sebagai satu kebenaran, itu menjadi satu hal yang kalah dengan apa yang Tuhan karyakan oleh kasih karunia Kristus, di mana saat itu Abraham saat dia sudah masa tua, secara manusia dia sudah tidak punya birahi apapun untuk menghasilkan anak Ishak. Demikian juga Sarah saat itu dikatakan saat Ishak lahir dia ada sudah di masa tua. Kalau dikatakan dia di masa tua, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya secara manusia saat itu mungkin dia sudah tidak haid, tidak menstruasi. Yang dalam hal ini kalau secara teoritis, menstruasi itu sebagai tanda kalau seorang wanita itu masih ada dalam masa kesuburan. Tetapi karya Kristus yang luar biasa itu menepis semua teori yang ada di dunia ini. Sampai Ishak lahir pada masa tuanya Abraham dan Sarah. Bahkan saat itu Abraham dengan tertawa, dia benar-benar sulit bagaimana mempercayai karya Allah yang luar biasa. Tetapi ketergantungan Sarah kepada Allah itu benar-benar mewujudkan mujizat Tuhan yang betul-betul ajaib, amazing, yang sebetulnya karena Sarah itu betul-betul bergantung mutlak kepada Allah, dan Tuhan benar-benar berkarya karena ketergantungan mutlak ini untuk mencurahkan kasih karunia-Nya kepada keluarga ini. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang sedang dalam pergumulan, apapun pergumulannya itu, ingatlah janji Tuhan dalam Ibrani tadi, bahwa tahta Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan di dalam kitab Mazmur, dikatakan kalau apa yang Tuhan janjikan itu berlaku sampai 1000 angkatan, bahkan lebih. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Allahnya yang kita sembah saat ini, Allah kita yang kita sembah saat ini adalah Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Sarah saat itu, yang benar-benar melakukan mujizatnya dengan mengkaruniakan Ishak sebagai putra dari Abraham dan Sarah. Bahkan Ishak adalah generasi penerus sampai Tuhan Yesus itu lahir. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pergumulan yang saat ini sedang kita alami, pergumulan yang saat ini sedang betul-betul kita doakan, itu sebetulnya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk Tuhan itu memberikan karya yang terbaik. Karena di dalam Mazmur 105 ayat 37-45, Tuhan akan menuntun kita supaya tidak ada yang tergelincir. Bahkan Tuhan akan menuntun kita untuk memiliki hasil jerih payah dengan kegirangan dan sorak-sorai. Jangan lupa ada jerih payah yang kita lakukan untuk kita mendapatkan karunia Allah yang betul-betul luar biasa karena ketergantungan mutlak kita kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa yang kita bersama-sama akan angkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat malam hari ini untuk segala anugerah kasih kemurahan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat malam hari ini untuk janji Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, bahwa ketergantungan mutlak kami kepada Engkau ya Bapa akan memberikan kasih karunia, akan memberikan mujizat, akan memberikan jawaban untuk pergumulan kami. Tuhan, saat malam hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap jemaat yang saat ini masih ada dalam pergumulan, biarlah kami semuanya memiliki hati yang berserah penuh kepada Allah, yang menjadi harapan itu menjadi sauh yang kuat untuk menantikan karya Allah yang terindah itu terjadi dalam hidup kami.
Tuhan, saat malam hari ini kami berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Madiun. Kami serahkan sepenuhnya Bapak Gembala kami, Bapak Ade, dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga segenap tim pelayanan yang ada, baik tim BHMJ, juga Bapak Fikar. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan di GKJ Madiun sebagai ketua kelompok yang ada di blok dan pepantan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai setiap program yang dilaksanakan di GKJW Madiun, terutama pada saat masa pandemi ini Tuhan, untuk membawa setiap kami jemaat-Mu benar-benar memiliki hati yang semakin lekat dengan Engkau, memiliki hati yang semakin berserah kepada Allah untuk menantikan karya Allah yang sempurna itu terjadi dalam hidup kami. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang saat ini terjadi di negara kami. Tuhan, setiap program yang ada untuk memerangi corona ini yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah bangsa kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Langkah vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, sehingga benar-benar Tuhan, setiap kami semua yang menerima vaksin kan benar-benar memiliki daya tahan tubuh yang baik, sehingga corona itu tidak lagi menjadi pandemi di negara kami. Demikian juga langkah-langkah yang diambil, tindakan yang lain yang diambil dari tim gugus COVID kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, supaya benar-benar peperangan melawan pandemi corona ini Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Kami serahkan pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai ke jabatan yang paling bawah. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, akal, budi kepandaian daripada Engkau, untuk membawa bangsa kami itu menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang benar-benar memiliki hati yang tertuju pada Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Allah itu senantiasa melingkupi bangsa kami Tuhan, untuk membawa bangsa kami ini benar-benar menjadi bangsa yang dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripada Engkau. Selanjutnya Tuhan, kami berserah dalam tangan kuasa-Mu. Dalam waktu-waktu istirahat kami selanjutnya akan mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu hingga esok hari Tuhan, untuk kembali kami bangun dengan sukacita karena kasih anugerah kemurahan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebagai penutup dalam renungan kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kasih Tuhan, di mana syair yang ada di sana kembali mengingatkan bahwa janji Tuhan itu seperti emas. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan janji Tuhan itu adalah untuk kita orang percaya yang berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan kasih Tuhan. Dalam lagu ini, kasih Tuhan itu bagai emas. Jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih
Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Inilah janji Tuhan kepada kita, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya. Tuhan itu setia buat kita. Janjinya ya dan amin. Selamat malam.